Indonesia telah menghabiskan uang yang begitu banyak guna memborong jet-jet tempur baru. Hal itu untuk menggarisbawahi bahwa banyak negara yang tengah memodernisasi aset militernya. Juga mengingat agresi China di kawasan Indo-Pasifik, termasuk di Laut Cina Selatan. Pertama, pada awal Februari lalu, Indonesia sepakat mengeluarkan dana sebesar 8,1 miliar dolar. Mengutip SCMP, Indonesia membeli 32 unit jet tempur besutan Dassault Rafale, Perancis. Dan batch pertama yaitu 6 unit akan sampai di tanah air dalam 56 bulan sejak tanda tangan kontrak, Februari lalu. Dan berselang lama dari itu, Indonesia juga telah berkomunikasi dengan pihak AS, terkait pengadaan jet tempur besutan Boeing. Yaitu 36 unit F-15EX senilai 13,9 miliar dolar. Kabar terkait minat Indonesia meminta F-15EX ini ditulis Janes dalam lamanya. Jet tempur macam F-15EX akan meningkatkan kemampuan Indonesia menghadapi ancaman saat ini dan di masa depan. Yaitu peningkatan penangkalan dan cakupan pertahanan udara di seluruh ranah udara dan maritim yang sangat kompleks, kata Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan AS, DSCA. Hal ini juga diperkuat Departemen Luar Negeri AS. Beliau memang menyetujui penjualan F-15EX ini ke Indonesia. Selain unit pesawat, Indonesia juga akan mendapatkan mesin cadangan, radar, pelatihan kacamata penglihatan malam, dukungan teknis, dan banyak lagi. Untuk mendapatkan itu semua, Indonesia perlu menyiapkan dana sebesar 13,9 miliar dolar. Nantinya, F-15EX mendapatkan varian sendiri, khusus untuk Indonesia. Yaitu menjadi F-15ID, yang merupakan varian ekspor terbaru dari jet tempur itu. Dipercaya, F-15EX maupun ID adalah varian paling canggih dari jet tempur Eagle. Diberikan nama khusus ini juga menggambarkan semakin besar kemungkinan Indonesia mendapatkan jet tempur asal AS itu. Selain bermitra dengan dua negara barat, Indonesia tak lupa dengan sahabat Asianya, yaitu bersama-sama membangun jet tempur bersama Korea Selatan. Jet tempur modern ini bernama KF-21 Boramae. Prototipe pertama dari KF-21 Boramae telah melakukan uji terbang Juli lalu. Kejadian bersejarah itu diabadikan oleh media Korea Selatan, Yonhap. KF-21 Boramae lepas landas pukul 15.40 waktu setempat. Terbang dari Pangkalan Angkatan Udara Korea Selatan, ROK, di kota Sacheon, Provinsi Gyeongsang Selatan. Jet tempur yang dijuluki F-22 Raptor Asia itu terbang selama 33 menit. Boramae terbang di kecepatan 400 km per jam dan mendarat pada pukul 16.33 waktu setempat. Defense Acquisition Program Administration, DAPA, mengatakan, uji terbang ini dipiloti oleh Mayor Ahn Jun Hyun Rok. Uji terbang ini bertujuan untuk melihat kinerja terbang dasar pesawat, seperti lepas landas dan mendarat. Sekaligus mengecek ketahanan struktur pesawat sebelum menjalani ribuan uji terbang selanjutnya, terang DAPA. Kehadiran Indonesia dalam proyek mega besar ini memancing mata dunia. Ikut andilnya Indonesia membuktikan bahwa kemampuan anak-anak bangsa sangat mumpuni. Dalam pengembangan KF-21, setidaknya ada 1.600 insinyur yang dikerahkan dan tentu saja sebagian datang dari Indonesia. Dalam proyek mega besar ini, Indonesia memang harus patungan mengeluarkan uangnya. Disebutkan, Indonesia perlu membayar 20% sebagai bentuk kontribusi pembangunan KF-21 Boramae. 20% itu jika dirupiahkan sekitar 18 triliun lebih.
Dan sisanya akan dibayarkan pemerintah Korea Selatan sendiri dan pabrikan pengembang, Korea Aerospace Industries (KAI). Dengan 20% itu, Indonesia dijanjikan akan mendapatkan 40 unit jet tempur itu, dan Rock tentu saja yang diprioritaskan dengan jatah 100 unit. Kenyataannya, Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto sudah memiliki daftar pengeluaran yang panjang. Dan menurut SCMP, daftar belanja itu akan menelan biaya hingga 125 miliar dolar selama 2 tahun ke depan. Dan sebagian besar, yaitu 79 miliar dolar memang untuk membeli peralatan militer. Dan seperti yang sudah disebutkan di atas, pembelian jet tempur dalam jumlah banyak ini adalah untuk menggempur China di kawasan. Seperti yang sudah diketahui, kapal-kapal milisi maupun nelayan China memasuki wilayah kedaulatan negara-negara di Asia Tenggara. Seperti Malaysia, Singapura, Vietnam, maupun Indonesia sendiri. Menurut Andrew Mantong, peneliti di Center for Strategic and International Studies, CSIS, Indonesia, pembelian jet-jet tempur bagi Indonesia memang untuk kebutuhan khusus, untuk meningkatkan persenjataan Indonesia agar seimbang dengan kekuatan China, terang Mantong di SCMP. Walaupun Indonesia adalah negara non-pengklaim dalam sengketa Laut China Selatan, tapi sebagian dari zona ekonomi eksklusif atau ZEE-nya juga disikat China. Beijing mengklaimnya sebagai 9 garis putus-putus China, dan seperti yang sudah diberitakan di banyak media, banyaknya konflik serangan maupun penangkapan ikan ilegal China di kawasan itu. Beberapa kali nelayan Vietnam juga terganggu atas kehadiran kapal China selama beberapa tahun terakhir. Untuk itu, upaya Indonesia untuk memodernisasi jet tempurnya tentu untuk kepentingan nasional, tapi kehadiran jet tempur itu akan berdampak baik kepada negara-negara sekitar. Khususnya mereka yang juga bermasalah dengan China belakangan ini.